Ya, memang ini adalah kesempatan berharga ya bagi teman-teman dokter semua yang memang betul-betul sudah berniat ya, apalagi jika memang ada teman-teman dokter yang memang sudah masuk ke dalam tahap substansi ini, saya mengucapkan selamat terlebih dahulu ya, karena dua tahap ujian, ujian administrasi ya, seleksi administrasi dan juga ujian tes bakat skolastik itu sudah dinyatakan lulus gitu. Dan ini memang adalah tahap terakhir ya, finalnya. Nah, jadi memang karena ini adalah finalnya ya, jadi memang kita harus serius gitu untuk mempersiapkan interview ini. Jadi jangan kita apa memperkirakan atau uh, membayangkan bahwa interview ini seperti interview-interview yang biasa kita lakukan. Gitu, ya. Oke, perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Roland Tenang ya. Nama lengkap saya dan juga nama panggilan saya adalah Roland ya. Nah, jadi saya ini adalah dokter PNS di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2015 gitu. Jadi memang saya pada waktu tahun 2025 ya, itu saya baru mendapatkan izin dari gubernur gitu. Karena bagi kami yang PNS Pemprov memang mutlak harus ada izin dari gubernur dulu gitu, pimpinan daerah terutama di Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP dan juga untuk mengikuti seleksi PPDS gitu. Jadi memang saya ini riwayatnya ya 2025 itu saya umur sudah 35 tahun. Saya kelahiran tahun 90. Jadi udah mepet nih. Kesempatan saya hanya dua kali karena memang di persyaratan tertulis ya umur 35 tahun tidak boleh 36, artinya 35 tahun lebih bulan masih boleh gitu, LPDP maupun di PPDS. Nah, sehingga saya waktu 2025 batch 1 saya ikut paralel ujian gitu. Jadi LPDP plus PPDS plus TOEFL lagi. Jadi total ada 10 ujian waktu itu saya ikuti. Tapi memang karena saya juga di rumah sakit ya, saya memang bertugasnya di rumah sakit ya. Jadi memang dan kebetulan waktu itu saya juga diamanahi di struktural ya. Jadi banyak sekali memang kegiatan di awal tahun yang harus saya lakukan dan seringnya lembur. Gitu. Jadi ya macam-macam kegiatannya perencanaan, pertanggungjawaban, laporan keuangan, klaim, BPJS lagi kan. Kemudian terkait dengan mutu, pelayanan, kemudian terkait juga dengan terutama teman-teman DPJP spesialis juga yang menginginkan perencanaan-perencanaan di tahun berjalan gitu. Tambah lagi saya juga sering juga di luar waktu kerja itu sering rapat gitu kan dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan DPR dan lain sebagainya. Kemudian dengan Kementerian Kesehatan gitu. Jadi waktu belajar saya waktu itu saya melihat kurang. Nah, sehingga saya masih belum beruntung waktu di batch pertama. Akhirnya saya ikut lagi di batch kedua ya. Waktu itu saya juga tetap paralel, cuman tanpa tes TOEFL. Jadi ada total 9 saya ujian, ya. Itu 3 dari PDP, 6 dari PPDS. Gitu. Nah, kemudian karena di batch kedua itu di pertengahan tahun, saya juga melihat ritme pola kerja saya pun juga sudah banyak berkurang karena sudah diselesaikan di awal tahun. Ya, jadi saya manfaatkan waktu pada waktu itu saya belajar ya karena saya sudah mempunyai istri dan anak, jadi saya menunggu istri dan anak tidur dulu. Jadi saya mulai jam 10 malam sampai jam 1 pagi, ya, 1 tengah malam, sorry. Kemudian saya istirahat, jam 3 saya bangun, ya, karena saya muslim, ya, saya sholat tahajud. Kemudian saya belajar lagi sampai subuh, ya, subuh saya kemudian persiapan lah, persiapan untuk anak-anak sarapan, sekolah, bantu istri, kemudian saya juga persiapan juga saya kerja, gitu kan. Nah, kemudian saya pun juga pada saat saya berangkat kerja, ya, saya kan memakai mobil ya. Jadi dari rumah ke rumah sakit, dari rumah sakit ke mobil itu saya dari rumah sakit ke rumah, sorry, karena saya memakai mobil ya, jadi saya setel terus tuh
rekaman bimbel di dalam mobil. Jadi sepanjang perjalanan itu saya belajar di situ. Ya, saya tetap ulang-ulang materi ya. Ya pada akhirnya alhamdulillah saya waktu itu dinyatakan lulus sebagai award PDP batch 2 ya tahun 2025. Kemudian setelah itu saya pun juga dinyatakan lulus sebagai PPDS Ilmu Kesehatan Anak di Universitas Indonesia RSCM. Pas waktu itu saya sudah mepet umurnya. Jadi kalau misalkan saya nggak lulus di batch kedua itu ya saya udah nggak punya kesempatan lagi karena tahun ini saya udah 30 gitu. Nah, sehingga saya juga melihat ya pada saat LPDP di batch pertama ya skor TBS saya itu sebenarnya 200 lulus kan melewati passing grade. Tapi di tahap kedua waktu itu ya TBS saya itu skornya itu 180 menurun karena memang dari teman-teman awarde juga dari teman-teman lain juga melihat ini eh, tingkat kesol tingkat kesulitan dari soalnya itu lebih tinggi dibandingkan yang batch pertama gitu. Ya mungkin memang karena seleksinya memang harus lebih ketat lagi ya gitu. Jadi walaupun passing grade-nya tetap tapi tingkat kesulitannya yang dipertingkat gitu. Nah, sehingga waktu itu kami juga rata-rata banyak juga yang menurun tapi masih lulus karena passing grade-nya waktu itu 155. Tapi pada saat seleksi substansi ya, jadi di batch pertama itu saya skornya 914. Nggak lulus dong. Karena memang kan passing grade-nya waktu itu naik drastis 1200 itu satu. Yang kedua, setelah itu saya pun merombak semua CV, esai, personal statement saya rombak semua ya. Kemudian ya alhamdulillah pada saat di batch kedua ya nilai tes substansi saya itu melonjak drastis jadi 1384 sehingga pada saat itulah saya dinyatakan lulus di batch kedua itu. Nah, jadi pada intinya sebenarnya saya melihat dari pengalaman saya itu ada caranya dan dari cara itulah saya membuat metode sendiri gitu kan supaya LPDP ini juga bisa kita lampaui, bisa kita bisa kita lolos gitu. Walaupun memang pastinya banyak cara yang berbeda dari teman-teman keluarga lain gitu, tetapi saya sendiri mempunyai cara cara yang udah saya buat sehingga metodenya bisa saya aplikasikan. Oke, apa sih metodenya? Oke, lanjut dulu deh ya. Ya, jadi untuk memahami interview ya, nah ini dia nih. Jadi memang sebenarnya kalau saya boleh berikan insight ya ke teman-teman ya, coba teman-teman dokter ya lihat deh YouTube-nya Pak Dwi Larso. Beliau itu kan salah satu direktur di lembaga beasiswa LPDP ya. Jadi Pak Dwi Larso itu sering memberikan insight seperti apa sih karakter, profil, value yang dibutuhkan oleh LPDP gitu. Jadi disitulah beliau selalu menyatakan bahwa LPDP itu membutuhkan karakter yang A, B, C, D. Nah, sehingga disitulah saya menyesuaikan CV saya, personal statement dari esai saya dengan karakter yang sudah diberitahu oleh Pak Dwi Larso. Gitu, ya. Jadi memang sesi diskusi ini sebenarnya lebih ke konteks ya LPDP ya. Ini mengetahui profil yang memang apakah betul nih mendokter di sini memang profil yang dicari oleh LPDP. Kemudian value-nya itu betul nggak nih yang dibutuhkan oleh LPDP. Kemudian selanjutnya adalah ini teman dokter yang wawancara di sini itu dia punya gambaran yang jelas nggak sih mengenai diri sendiri dan juga apakah mempunyai gambaran yang jelas mengenai kontribusi ke depan. Artinya saya terkait dengan kontribusi itu saya membuat step by step gitu. Jadi bukan hanya sekedar membagi tiga jangka pendek, menengah, panjang, tetapi ada pengembangan dari mulai kontribusi yang sudah saya lakukan sampai saya membuat tahapan rencana kontribusi. Dan kemudian yang terakhir apa yang membedakan kandidat dengan kandidat lainnya. Artinya seperti ini,
banyak teman-teman dokter yang menyatakan di personal statement, saya bekerja di rumah sakit, saya bekerja di puskesmas, saya bekerja di IGD, ICU, NICU. Kemudian saya mempunyai saya menangani pasien gawat darurat, misalkan bagian jantung dengan uh, apa uh, dengan serangan jantung yang STEMI misalkan gitu, atau teman dokter yang ingin objin ada pasien dengan HPP misalkan atau PEB. Sebenarnya kalau boleh saya katakan semua dokter ya pasti akan menuliskan seperti itu. Tapi yang beda apa? Contohnya misalkan carilah pembeda yang memang perkiraan kita itu jarang atau enggak semua teman-teman dokter bisa capai itu. Contohnya misalkan juara publikasi atau juara poster, gitu kan? Sampaikan itu, ya, gitu. Karena itulah yang membedakan, ya. Carilah sisi kita, ya, pengalaman kita yang memang belum pernah ada atau memang jarang, ataupun memang walaupun ada tetapi nggak semua bisa meraih itu, gitu ya. Lanjut. Nah, jadi interview itu ya durasi itu kurang lebih sekitar ada yang sebentar, ada yang panjang. Kayak saya ya waktu batch pertama itu ya itu durasinya 70 menit. Jadi ada extend waktu 10 menit gitu. Nah, kemudian pada saat di batch kedua ya durasi wawancara saya 20 menit gitu. Karena pada saat itu ya ketua panelis salah satu itu menyatakan bahwa ya memang CV dan personal statement itu sudah lengkap gitu. Jadi memang ya mungkin dari situlah saya melihat bahwa oke, karena memang sudah lengkap berarti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ditanyakan itu sudah sebagian besar dijawab di personal statement dan di essay saya seperti itu ya. Kemudian ya ini terdiri dari 3 panelis dari akademisi dan psikolog ya berlangsung secara online ya. Kemudian pertanyaan bisa general, akademik atau personal. Panelis tidak akan menjatuhkan, tetapi lebih banyak ke menguji mental kita sebenarnya. Ya, lanjut dulu. Nah, apa yang harus disiapkan ya? Oke, lanjut. Pertama, latihan. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Latihan itu bukan sekedar ya pertanyaannya A, jawabnya seperti ini. Bukan seperti itu kalau saya. Kalau saya ya, saya menerapkan ya teman-teman itu harus bisa melakukan improvisasi jawaban. Oke, saya kasih analogi yang lebih sederhana seperti ini. Ya, saya senang soto ayam, ya kan? Soto ayam nih. Soto ayam itu kan komposisinya itu ada ayam, ya ayam disuir, ya kan? Kemudian ada sayurnya, ada bihun, ya, ada telur rebus di situ, kemudian ada buah. Tetapi yang membedakan antara warung soto dengan warung soto yang lainnya itu adalah bumbunya. Nah, di warung A itu bumbunya cocok sama saya, gitu. Walaupun isinya sama, tapi bumbu yang berbeda. Nah, itulah yang dinamakan improvisasi. Bumbunya itu harus berbeda, gitu. Sehingga panelis pun juga melihat bahwa jawaban yang kita berikan itu cocok dengan apa yang mereka pertanyakan dan apa yang memang dipersyaratkan oleh LPDP misalkan gitu. Cara menjawabnya konsisten gitu kan. Kemudian tidak terlihat gugup seperti itu ya. Tetapi bagi saya yang penting adalah improvisasi. Kenapa improvisasi ini harus dilatih ya? Karena disitulah kreativitas dari otak kita sendiri ya yang akan timbul pada saat ada pertanyaan di luar konteks atau di luar list yang udah kita susun. Dan kalau saya ya saya pribadi tidak pernah ya menghafal list pertanyaan yang beredar di mockup YouTube kayak atau di
mock up dengan teman-teman yang lain itu saya nggak menghafal, tapi saya hanya mencatat intinya dari pertanyaan itu apa. Nah, kemudian saya buatlah yang namanya benang merah. Gitu. Contohnya misalkan gini, ya. Ada pertanyaan, ya, pertanyaan tentang eh, kenapa kamu memilih spesialis anak, gitu kan? Itu kan sering kan kita dengar kan. Oke, saya jawabnya begini. Sebenarnya intinya adalah inti dari jawabannya adalah karena kebutuhan daerah, ya kan? Itu kan yang sering, ya, yang sering dijawab. Tapi saya memberikan improvisasi seperti ini, ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang menjadi dokter spesialis anak ini adalah awalnya adalah cita-cita saya. Tetapi pada saat sekolah, ya, saya bertanya kepada teman saya, mau jadi apa? Mau jadi dokter objin. Teman saya satu lagi ada yang mau jadi dokter bedah. Tapi pada saat kita bekerja, yang tadinya dokter objin akhirnya menjadi dokter mata. Yang tadinya dokter bedah akhirnya menjadi dokter THT. Dan saya menilai ya alasan mereka itu karena kebutuhan daerah. Nah, pada saat itulah saya melihat kebutuhan di daerah saya itu ya ada 4 dokter spesialis anak ya dengan jumlah total bayi balita dan anak itu 312.000, rasionya 1:80.000 kurang lebih. Itu tidak logis. Kenapa? Beban kinerja dokter spesialis anak jadi meningkat sangat tinggi dan juga antrian poli pun juga jadi panjang. Sehingga pada saat itulah saya memantapkan tekad untuk menjadi dokter spesialis anak untuk memenuhi kebutuhan dari daerah saya. Ya kan? Ada improvisasi. Oh, ternyata dokter Roland itu ya menjadi dokter anak itu memang passionnya dia juga. Gitu. Kemudian ditambah lagi dia sudah meriset. Gitu. Ada temannya yang malah menjadi ini, bukan menjadi apa keinginannya. Oh, ternyata ada kebutuhan daerah. Dia riset lagi, oh, ada kebutuhan daerah di situ. Dan memang cocok. Dokter anaknya cuma 4. Saya tampilkan data. Nah, disitulah akhirnya ketemulah jawabannya bahwa memang dokter anak ini selain passion, memang kebutuhan daerahnya juga sangat tinggi untuk dokter anak. Jadi cocok, pas. Ya, oke. Memahami diri sendiri. Kemudian yang ketiga, mencari informasi mengenai kampus tujuan. Ya, oke. Saya boleh nggak mungkin mention salah satu peserta di sini atau mungkin ada yang ingin raise hand mungkin dari pertanyaan mengapa memilih Universitas A? Mungkin ada nggak yang mau mencoba menjadi volunteer? Bisa menjawab nggak? Ada mungkin nggak yang raise hand mungkin? Yuk, dinilai yuk. Kita lihat keberaniannya nih. Silahkan mungkin kakak boleh on mic. Oke, Kak Monica Raisen kak. Boleh Kak Monica? Silakan. Perkenalkan diri dulu dok, kemudian jurusan yang mau diambil dan rencana universitasnya. Oke, bentar saya turunin hand dulu. Ya. Oke, selamat malam dokter. Perkenalkan nama saya Dokter Monika Krisna Huta Barat. Saya saat ini tinggal di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dokter umum lulusan dari FK Universitas Lambung Mangkurat tahun 2021 dan rencananya mau ngambil prodi spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi medik di FK Unair dokter. Sekarang apa? eh, Kenapa memilih Universitas Unair? Oke, terima kasih dok. Jadi saya memilih FK Unair karena prodi spesialisasi kedokteran fisik dan rehabilitasi medik FK Unair ini memiliki keunggulan di bidang elektromiografi. Eh, jadi FK prodi ini memiliki lab tersendiri khusus EMG dan punya keunggulan dalam bidang neuromuskular dan pot injury dokter. Oke, oke. Terima kasih Dokter Monika atas jawabannya. Ya, oke. Jadi, oke itu jawaban Dokter Monika. Kalau saya jawabnya seperti ini. Ya, Uh, untuk jawaban Dokter Monika itu
saya katakan memang sudah oke, cuman masih kurang. Kalau saya seperti ini, saya memberitahu ciri khas dari UI itu apa, gitu, ya. Jadi waktu itu saya ya alasannya yang pertama ya saya menyatakan bahwa di UI itu NICU, PICU itu merupakan yang terbaik di Indonesia, mempunyai kasus yang kompleks dan rumit, ya sehingga saya di situ ya sudah membuat rencana judul tesis penelitian mengenai analisa prediktor mortalitas pada bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah dengan asfiksia. Kenapa saya menyatakan rencana tesis itu? Karena memang saya melihat ya angka kematian bayi baru lahir di NTB berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, penyebabnya adalah BBLR dengan asfiksia. Sehingga saya menyatakan judul tesis saya seperti itu, dan saya memang harus sekolah di Universitas Indonesia karena saya ingin belajar di NICU tersebut. Dan hasil dari rencana tesis saya pun juga saya akan kembangkan nantinya di NTB pada saat saya setelah sekolah, yang dimana tujuannya untuk membantu menurunkan angka kematian bayi baru lahir. Itu satu. Yang kedua, ya di UI, ya alumni UI itu banyak yang menjadi pemangku kebijakan di Kementerian Kesehatan maupun di organisasi profesi pusat. Ya, sehingga saya terangkan lagi, ya. Sehingga pada saat itulah saya melihat ketika nanti saya melakukan program kontribusi jangka panjang, di mana saya waktu kontribusi jangka panjang saya sudah menyatakan bahwa saya ingin membuat pusat rujukan kedaruratan pediatrik dan neonatus, itu kan di Nusa Tenggara Barat. Sehingga program tersebut pun bisa dengan mudah saya bisa capai dengan cara saya membangun koneksi pada saat saya menjalani program PPDS seperti itu. Jadi maksud dari tujuan saya adalah yang pertama, ciri khas dari kampus itu dulu sebutkan. Gitu. Yang kedua, buat benang merah. Nah, inilah yang dinyatakan improvisasi bumbu, ya. Kita buat benang merah, Dok. Itulah bagian dari improvisasi kita. Benang merahnya apa sih? Ya, nicunya terbaik, dikatakan nicu terbaik itu sebenarnya buat apa? Ternyata benang merahnya, Dokter Olan membuat rencana tesis dengan judul tadi. Dan rencana tesis tadi dibuat lagi benang merah oleh Dokter Olan. Ada masalah di NTB karena akibat yang sesuai dengan rencana judul tesis tadi. Sehingga cocoklah beliau memang kuliahnya di UI. Itu satu. Yang kedua, di jawaban yang kedua, ya, saya buat benang merah lagi. Buat apa sih ada apa? Beliau menyatakan alumni UI banyak di pemangku kebijakan di tingkat kementerian dan juga di provinsi pusat, organisasi provinsi pusat. Karena beliau ternyata benang merahnya adalah ingin bisa membangun koneksi agar rencana kontribusi jangka panjang beliau itu ya bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau kita menjawab seperti itu ya, otomatis sebenarnya panelis pun juga akan melihat, oh ternyata memang jawabannya real nih, realistis. Gitu. Beliau bisa menyambungkan nih, yang membuat benang merah nih dengan masalah. Kemudian beliau juga sudah punya rencana judul tesis, gitu kan. Kemudian beliau juga ternyata beliau juga ingin membangun koneksi. Untuk apa? Untuk mempermudah tercapainya kontribusi beliau, gitu kan. Gitu. Jadi itulah yang saya katakan improvisasi itu adalah kita membuat benang merah. Gitu. Jadi pada intinya sebenarnya ya, wawancara LPDP ini ya saya selalu menanamkan di dalam pikiran saya, ini adalah wawancara dengan level yang lebih tinggi. Artinya jawaban yang kita harus berikan itu pun juga harus lebih tinggi lagi levelnya. Gitu. Makanya kalau saya itu selalu mendorong teman-teman semua, ayo improvisasinya harus bisa gitu. Jadi pada saat saya nanti memberikan pertanyaan, ayo ini loh, saya berikan contohnya. Sekarang tinggal dikembangkan. Gitu.
Karena begini, yang namanya pertanyaan itu banyak variasi, gitu. Kita nggak bisa berpatokan terhadap list pertanyaan yang berbeda, nggak bisa. Variasinya banyak. Contohnya misalkan ada teman-teman yang ternyata yang ditanya itu pengalaman volunteernya, gitu kan? Itu pertanyaan yang tidak terlalu banyak sering ditanyakan, tetapi karena teman-teman dokter ada di personal statementnya menjadi pengalaman volunteer, ya ditanyakan, gitu kan? Itu. Oke, oke. Lanjut ya. Terima kasih Dokter Monica ya. Oke, lanjut lagi. Memiliki gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan coba diselesaikan. Yang terakhir adalah memiliki gambaran jelas mengenai kontribusi yang akan dilakukan pasca lulus. Oke. Sekarang poin yang memiliki gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan coba diselesaikan. Ini adalah maksudnya ya program yang sudah dokter lakukan pada saat bekerja atau pada saat dokter mungkin pada saat kuliah. Di mana program itulah yang menjadi jejak kontribusi nyata dokter sebelum dokter itu mensubmit. Gitu. Dan disitulah nilai lebihnya yang membedakan teman-teman dokter dengan kandidat lain. Ada program inovasi yang dibuat, ya, jelaskan programnya seperti apa, dan jelaskan juga hasilnya apa. Contoh, saya waktu itu di puskesmas, ya, saya waktu penempatan pertama itu di puskesmas Kabupaten Bima, di tempat terpencil. Waktu saya pengangkatan PNS, ya. Jadi saya awalnya itu PTT Pusat dari Kementerian Kesehatan. Jadi saya beritahu, saya itu membuat program sadar balita diare, di mana pada saat itu saya melihat ya fenomena ya ibu-ibu yang ada di atau orang tua yang ada di desa-desa itu menyimpan obat kontrim sirup. Jadi pada saat anaknya diare, baru diare hari pertama itu langsung diberikan obat kontrim sirup gitu. Nah pada saat itulah diarenya makin parah. Gitu. Padahal penanganannya nggak begitu. Maka pada saat itulah saya membuat program sadar balita diare. Saya turun edukasi, saya buat aplikasi Android ya. Dan pada saat itulah saya melihat ya angka kejadian diare di Puskesmas Langgudu itu menjadi menurun. Gitu. Ya. Jadi terangkan hasilnya. Gitu. Nah, begitu juga dengan kontribusi ya. Kontribusi yang dilakukan pasca lulus. Oke. Ya, jadi waktu itu ya saya dari program yang sudah saya buat, kontribusi itu adalah pengembangan dari program yang sudah saya buat, yang sudah saya lakukan. Jadi program sadar balita diare itu saya kembangkan lagi nanti pada saat spesialis ya, menjadi program waktu itu saya buat program anak sehat, gitu. Program anak sehat, gitu. Di mana materi edukasi diare itu saya kembangkan lagi menjadi materi yang lebih spesialistik, tetapi yang bisa dicerna oleh banyak masyarakat awam, karena kan memang sasaran saya kan masyarakat. Contohnya penanganan awal demam itu bagaimana sih? Penanganan awal kejang bagaimana sih? Gitu kan? Kemudian saya membuat health community. Nah, begitu juga sama begitu. Memiliki gambaran jelas mengenai kontribusi yang akan dilakukan pasca lulus. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke rencana kontribusi. Rencana kontribusi ya saya buat menjadi 3 jangka. Jangka pendek 0 sampai 5 tahun, jangka menengah 5 sampai 10 tahun, jangka panjang lebih dari 10 tahun. Dan juga bukan hanya sekedar saya membuat 3 jangka waktu, skop atau wilayah cakupan pun juga saya buat bertingkat. Gitu. Ya kan? Oke. Jadi pada saat di kontribusi jangka pendek, ya skop saya itu di rumah sakit. Ini saya nggak melebar dulu ke dinas kesehatan, ke puskesmas nggak. Saya buat dulu di rumah sakit dulu. Kenapa? Pondasinya pentingnya di rumah sakit dulu. Buat dulu pondasi yang kuat. Nah, sekarang kontribusinya apa? Pertama tadi pengembangan dari program sadar tadi. Kemudian yang kedua, waktu itu ya kami ya di pelayanan medik bersama dengan dokter spesialis anak kami ya, beliau merupakan mantan ketua IDAI juga ya di ITB ya. Kita membuat polistunting waktu itu ya. Nah, polistunting itu pada saat saya nanti dokter spesialis rencana saya kembangkan menjadi poli konseling gizi dan tumbuh kembang anak.
di rumah sakit. Kemudian yang kedua, saya juga membuat forum klinis pediatri. Gitu. Jadi saya akan membuat semacam monthly report, case report, tapi dengan schedule yang jelas. Setiap bulan satu kali. Gitu. Temanya apa? Tentang perawatan pediatri, pada dokter umum, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya saya membuat health community. Nah, pada saat dikontribusi, ya teman-teman itu harus camkan ya bahwa teman-teman dokter itu harus bisa terlihat tiga hal. Pertama sebagai dokter klinis, yang kedua sebagai seorang pendidik, yang ketiga sebagai seorang peneliti. Pendidik ini pun juga bukan berarti dokter menyatakan saya ingin menjadi dosen. Jadi memang pengalaman saya waktu batch pertama ya, saya menyatakan saya mau jadi dokter spesialis, saya mau jadi peneliti, kemudian saya mau menjadi dosen. Akhirnya panelis waktu itu menanggapi ya, Mas Roland ini banyak sekali nih keinginannya. Nanti pasiennya apa nggak terbengkalai di poli, ya kan? Waktunya habis nih buat menjadi peneliti sama jadi dosen. Nah, pada saat itu saya rombak, ternyata bukan kita menyatakan sebagai dosen, tapi kita perlihatkan kita sebagai seorang pendidik. Apa contohnya tadi di kontribusi jangka pendek saya membuat forum klinis pediatri. Nah, ini ada 4 kuadran mengenai memahami diri sendiri itu apa. Pertama, riset masalah. Ya. Jadi teman-teman dokter saya melihat ya masih banyak yang belum ya mencantumkan angka kejadian penyakit terbanyak di sana terkait dengan profesinya, kemudian jumlah dokternya juga masih belum spesifik di daerahnya dan juga belum spesifik juga mencantumkan misalkan di rumah sakitnya punya masalah apa sih. Jadi hanya yang saya lihat ya overall ya banyak kan tuh mencantumkan masalah nasional dulu, ya kan? Kemudian yang kedua masalah provinsi. Nah, yang masalah di kabupaten atau di kotanya sendiri atau di rumah sakit sendirinya ini yang rata-rata masih belum mencantumkan. Padahal itulah yang penting. Kenapa? Karena agar terlihat kita itu memang benar-benar menguasai masalah di daerah kita sendiri. Kayak saya contohnya, ya saya kan di provinsi Nusa Tenggara Barat, tapi saya perkuat data saya di Kabupaten Lombok Tengah. Karena memang saya kembalinya nanti di Lombok Tengah, gitu. Di Rumah Sakit Mandalika. Gitu. Sampaikan juga masalah di Rumah Sakit Mandalika itu ini. Jadi disitulah kita akan terlihat sebagai seseorang yang memang, oh ya, memang betul-betul menguasai ini. Dan memang benang merahnya adalah program kontribusi yang dibuat itu memang tepat sasaran terhadap masalah yang ada di minimal di rumah sakitnya dulu. Di kontribusi jangka pendeknya. Nanti di jangka menengahnya dilihat juga masalah di kabupatennya apa yang paling banyak ya. Kemudian di jangka menengahnya baru dokter Roland itu kembangkan di puskesmas dan dinas kesehatan. Gitu. Ya. Jadi pada saat di jangka menengah ya stepnya lagi yang kedua ya tadi kan di rumah sakit ya. Saya fokus di rumah sakit. Di jangka menengah itu stepnya saya baru berkembang ke dinas kesehatan dan puskesmas yang bekerja sama dengan lintas sektor. Di jangka panjang naik lagi tingkatannya, dikembangkan lagi. Program saya itu untuk tataran tingkat provinsi dan nasional. Seperti tadi yang saya contohkan, saya membuat pusat rujukan gawat daruratan pediatrik, anak ya dan terus ya. Serta saya membuat pusat riset, pusat penelitian. Kenapa? Saya berani membuat pusat penelitian karena memang pertama, saya sudah nyatakan di jangka menengah saya ingin sekolah subspesialis. Nah, dari situlah modal bahwa pada saat di jangka panjang ya saya pastinya nantinya kasus-kasus yang datang itu kasus-kasus yang sudah kompleks, yang sudah mulai tataran penanganannya itu tataran subspesialis, konsulen, gitu. Nah pada saat itulah pastinya akan banyak kasus-kasus yang pastinya akan bisa kita teliti nantinya. Contohnya misalkan ada teman-teman yang ingin membuat publikasi ilmiah di pertemuan ilmiah tahunan PIT atau di seminar-seminar nasional, seminar internasional, silahkan ambil datanya di kami, ambil pasiennya di rumah sakit saya, gitu. Ya, oke, menggali potensi diri ya.
Jadi bukan semata prestasi, tapi kebermanfaatan. Oke, contohnya mungkin ada teman di sini yang menyatakan, bolehlah menyatakan, saya waktu itu juara poster terkait dengan penanganan PEB, gitu kan, juara satu, ya kan, di pertemuan ilmiah tahunan, POGI. Boleh nyatakan itu, tapi bukan yang di-highlight itu manfaatnya. Kenapa? Karena pada saat itu saya menilai ya angka PEB, angka kematian ibu-ibu hamil dan melahirkan karena PEB itu tinggi di daerah saya, sehingga saya membuat sebuah inovasi ya yang kemudian saya terbitkan di jurnal ya. Saya melihat ada suatu prediktor ya atau faktor-faktor predisposisi yang memang belum menjadi atensi ya. Akhirnya disitulah saya menemukan, saya publikasikan, kemudian dari faktor predisposisi itulah saya kembangkan menjadi program inovasi untuk menurunkan atau untuk mengendalikan faktor predisposisi itu. Contohnya misalkan dari makanan-makanan sayuran tertentu gitu kan. Itu. Nah, sehingga dari situlah manfaatnya apa? Sehingga angka kejadian PEB ya, kematian akibat PEB pun juga menurun. Dan angka hipertensi pada pasien-pasien hamil pun juga mulai berkurang. Manfaatnya, jadi jangan digembar-gemborkan, iya saya juara satu prestasi ya poster waktu itu di seminar ilmiah tahunan. Karena waktu itu saya pun juga, saya usahanya saya mengumpulkan data, kemudian saya tidak tidur semalaman ya, saya kolaborasi dengan tim ya. Ya memang pada saat itu alhamdulillah lah saya jadinya juara satu. Saya dinyatakan eh, sesuai dengan kriteria penghargaan yang disyaratkan oleh panitia. Gitu. Dan saya diapresiasi. Jangan dibangga-banggakan itunya, juaranya. Tapi jelaskan manfaatnya apa gitu ya. Nah, kemudian pahami kontribusi seberapa real. Apakah rencana Anda smart, realistik ya. Nah, jadi gitu yang saya katakan. Kontribusi itu harus jelas dulu skupnya, itu harus pengembangan. Jadi saya kasih uh, pemahaman seperti ini ya. Jangan program jangka pendek ya itu berhenti di jangka panjang, di jangka menengah itu nggak ada lagi program itu. Contohnya misalkan saya membuat forum klinis pediatri ya setiap sebulan sekali kan sama dokter umum di rumah sakit. Itu saya nggak berhenti di situ ya. Saya nggak pada saat di jangka menengah saya nggak buat program baru lagi nggak. Tapi saya menyatakan di jangka menengah saya kembangkan forum klinis pediatrik itu menjadi forum pendampingan setiap 3 bulan sekali, pendampingan puskesmas. Kapan? Setiap 3 bulan sekali. Materinya apa? Bukan gawat daruratan saja, tapi terkait dengan masalah yang dihadapi puskesmas tersebut. Contohnya misalkan, ada bayi baru lahir nih, meninggal. Kenapa? Karena ya BBLR, gitu kan? Karena asfiksia, karena awalnya lilitan tali pusat. Nah, pada saat itulah saya datang, ya, berdampingan dengan teman dokter Objin, ya, dan juga dengan dinas kesehatan ya pastinya selalu dengan dinas kesehatan gitu. Jadi saya berikan materi tentang penanganan bayi baru lahir itu seperti apa, kegawat daruratannya seperti apa untuk teman dokter umum, teman-teman tenaga medis di puskesmas gitu kan. Dan juga mungkinnya ya saya juga nyatakan juga ini sebenarnya algoritma yang sesuai dengan pedoman kami ya seperti ini dari IDAI gitu kan atau dari Permenkes. Gitu. Jadi memang harus ada sarana prasarana seperti ini. Nah, maka itulah fungsinya saya mengajak dinas kesehatan dan sebenarnya secara tidak langsung disitulah saya memberitahu bahwa saya pun mempunyai eh, apa komunikasi lintas sektor bukan hanya untuk memberikan edukasi, tetapi untuk membantu pemenuhan kebutuhan dari puskesmas itu sendiri untuk mengatasi masalah yang ada. Atau contohnya lagi di masalah di puskesmas wilayah A, angka gizi buruknya tinggi. Nah, saya datang lagi ke sana bersama dinas kesehatan, pendampingan lagi. Ini loh, kalau gizi buruk seperti ini.
asupan nutrisinya, kemudian penanganan puskesmas seperti apa sih, gitu kan? Fase-fasenya seperti apa, gitu kan? Gitu, ya. Jadi pengembangan, jangan berhenti program dari jangka pendek, berhenti. Kemudian buat lagi program baru di jangka menengah kayak begitu. Kembangkan lagi, gitu. Udah dikembangkan skupnya dari rumah sakit ke puskesmas, kembangkan juga program di rumah sakit, kembangkan lagi di program di puskesmas dan dinas kesehatan. Tingkat apa? Tingkat kabupaten dulu. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita terlihat, oke, banyak juga nih yang menyatakan di jangka pendek ya, 0 sampai 2 tahun udah mengatakan saya mau ke jalan-jalan ke puskesmas. Nah, sebenarnya nih ya, secara realistis ya, kalau kita nyatakan udah kurang dokter, ya, dokter spesialis anak, ya, di situ, ya otomatis kita kan fokus dulu melayani pasien di poli, ya kan, supaya antrian polinya nggak panjang, gitu. Masa kita baru datang, tiba-tiba kita udah mau jalan-jalan keluar gitu kan, puskesmas, gitu kan. Kita sudah, maksudnya dalam arti kita udah langsung menjalankan program di puskesmas, kan kita nanti akan lebih fokus ke puskesmas jadinya. Jadi pasien di poli akhirnya antriannya malah jadi banyak. Akhirnya komplain, ini dokter spesialisnya kok banyak keluar rumah sakit ya, gitu. Ya kan? Dampaknya juga sistemik lagi. Pasien yang harusnya ditangani oleh kita secara cepat, dia ada obat rutin yang harusnya diambil, akhirnya nggak dapat. Nah, kita lebih fokus mengembangkan program kontribusi kita di jangka menengah itu di puskesmas. Jadi makanya sekarang itu yang saya nyatakan, buat dulu fondasi di rumah sakit, buat layanan unggulan, ya kan, buat poli unggulan, buat program unggulan, seperti itu, ya. Nah, kemudian peran Anda, pastikan tidak reinventing the well. Contohnya begini, jangan cuma menyatakan bahwa menjadi dokter spesialis saya ingin membuka poli, misalkan poli spesialis kaki dalam, nggak begitu, ya. Itu hanya mengulang pola lama. Boleh dong nyatakan seperti ini. Saya akan membuat ya layanan unggulan yaitu lansia sehat, di mana di situ saya membuat poli, salah satunya adalah poli khusus geriatri terpadu. Poli poli khusus geriatri terpadu itu ya, saya nyatakan lagi nih, ada program pertama, program tentang gizi yang harus, asupan nutrisi harus yang harus dilaksanakan oleh para lansia ya, sehingga mereka pun terbebas dari penyakit misalkan hipertensi, gula darah, ya kan, atau dengan penyakit hipertensi bisa terkontrol. Itu satu. Yang kedua, saya akan melakukan edukasi. Ingat, jadi pendidik. Pendidik itu bukan yang mendidik kita, jadi ke dokter-dokter, teman-teman sejawat dokter umum, enggak. Ke siapa? Ke pasien atau keluarga pasien yang ada di ruang tunggu poli. Kapan? Nggak harus tiap hari, misalkan 2 minggu sekali, gitu kan. Kerjasama dengan siapa? PKRS. Kalau di rumah sakit kan ada namanya PKRS, ya kan, promosi kesehatan rumah sakit, gitu. Itu biasanya sering tuh seperti itu. Kemudian senam lansia sehat, kita kerjasama lagi dengan PKRS, ya kan. Kemudian selanjutnya kita buat yang namanya health community. Nah, inilah pentingnya juga membuat health community, gitu kan. Jadi kita juga buat grup WA nih. Ya, kita masukkan nih keluarga pasien lansia, ya disitulah baru kita beritahu edukasi, ya tema-tema edukasi yang rutin, contohnya aktivitas fisik lansia yang membuat lansia itu tetap menjalani hidup ya dengan produktif, gitu kan. Terus kita kemudian keluarga pasien yang sebagai caregiver atau pendamping ya, itu pun juga kita beritahu juga bagaimana caranya mereka mengelola psikologis mereka gitu, agar mereka tetap telaten gitu kan. Seperti itu kan juga bisa kolaborasi dengan misalkan teman-teman kedokteran jiwa gitu kan. Ya. Bagaimana memastikan semua stakeholder dilibatkan, itu dia. Multisektor pun juga harus kita beritahu. Nah, ini yang namanya pentahelik ya. Pentahelik strategi ini untuk unsur-unsur yang kita ajak kerjasama. Ada 5 unsur ya. Ini untuk kerjasama
eh, untuk menggolkan rencana kontribusi kita. Yang pertama pers, ya. Pers itu bukan hanya kita bekerja sama dengan media massa setempat, misalkan dengan koran, ya. Bukan hanya itu, tapi kita harus aktif di media sosial. Ya kan, kan sudah banyak tuh teman-teman dokter spesialis yang aktif di Instagram jadi selebgram, aktif edukasi rutin. Itu di kontribusi jangka pendek pun juga saya nyatakan seperti itu. Jadi bukan hanya saya edukasi dengan di ruang tunggu poli, tapi saya juga akan aktif edukasi di media sosial. Dan secara realita itu konkret bisa dilakukan. Kenapa? Pada saat dokter Olan jadi sudah atau dokter A sudah menjadi spesialis, ya dia bisa langsung kok, ya kan, buat video edukasi, posting di Instagramnya pada hari itu juga bisa, ya kan, nggak perlu dia harus apa komunikasi lagi ke dinas kesehatan, komunikasi di puskesmas, gitu kan. Terus dokter Roland, apa dokter A misalkan ya pengen membuat poli lansia, dia bisa langsung lakukan, ya bicara dengan direktur, direktur oke, siapkan tempat, ya sudah punya rencana programnya, langsung memakan buat tim, ya kan, mulai nanti screening setiap lansia ya yang mempunyai riwayat penyakit diabetes, hipertensi itu masuk ke poli itu, langsung masuk ke dalam program yang kita buat. Itu bisa, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah di sini ya tadi seperti saya sebutkan ya, kerjasama dengan kesehatan dan juga kerjasama dengan Sesmas, kemudian kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, ya bisa NGO ya, NGO misalkan ya, biasanya ada NGO-NGO tertentu kayak saya punya pengalaman ya, waktu itu Baksos Katarak ya, ada tuh NGO dari Australia namanya FHF, Fred Hollow Foundation. Itu mereka memberikan bantuan untuk melakukan baksos katarak. Tujuannya untuk menurunkan angka kejadian katarak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu juga bisa tuh kita lakukan kerjasama untuk program kontribusi kita. Kemudian akademisi, nah, akademisi itu tadi ya saya sampaikan organisasi profesi. Selain itu program kontribusi jangka panjang berupa pelayanan medik, terkait penelitian pun juga bisa. Karena di akademisi memang kalau terkait penelitian kita memang sangat-sangat bergantung dan membutuhkan organisasi profesi teman-teman sejawat lain untuk apa penentuan tema, penentuan penyakit yang harus diteliti, kemudian teknis tesis penelitian seperti sampling, perhitungan-perhitungan, kemudian metode dan lain sebagainya. Kemudian publikasi harus di mana, gitu ya. Dan sektor private atau bisnis, contohnya misalkan di daerah dokter tuh ada perusahaan swasta, bolehlah CSR-nya kita minta tujuannya untuk apa, gitu kan? Untuk membuat untuk bisa menjalankan program, misalkan tadi program alat bantu dengar untuk para pekerja pabrik sana, misalkan karena angka tuli di sana, karena dokter menjadi dokter THT, angka tuli di sana itu cukup tinggi bagi pekerja-pekerja pabrik, gitu kan. Nah, bolehlah kita buat program, karena pekerja pabrik itu juga masuk ke dalam masyarakat kabupaten sana juga, gitu kan. Sasarannya tapi pekerja pabrik. Bolehlah kita buat, atau kita buat program itu, gitu kan. Ada yang tuli konduktif, ada yang tuli sensori neural, kan. Selain selain membuat alat bantu dengar juga program untuk K3-nya seperti itu, ya itu juga bisa. Nah, apa yang harus dipersiapkan sebelum interview, ya tadi yang dunia sudah yang dilakukan, yang tidak boleh dilakukan tidak riset. Jadi jangan sampai dokter tidak menguasai masalahnya sendiri, masalah di daerahnya sendiri, masalah di rumah sakitnya sendiri. Karena yang dokter lebih tekankan itu masalah nasional dan masalah provinsi. Ya. Tidak latihan, nah ini dia. Latihan itu maksudnya bukan hanya latihan, ini pertanyaan A, jawabannya seperti ini, enggak. Kalau saya ya, yang penting adalah bagaimana cara teman-teman improvisasi. Nanti jawabannya itu akan muncul kok. Sesuai dengan bukan hanya sekedar menjawab, tapi yang enak didengar sama panelis gitu. Ya,
menggampangkan sesi interview itu jangan ya, tidak memahami masalah yang coba diselesaikan, tidak memiliki gambaran rencana kontribusi yang konkret, ikut LPDP yang sekedar pengen coba dan tanpa prior experience gitu. Oke, lanjut ya. Pada saat hari H. Jadi sebelum interview ya tadi ya udah saya sampaikan riset, latihan berkelompok ya nanti kalau memang teman-teman mau mock up silakan mock up bisa dengan sesama awarded dan lain sebagainya ya atau dengan teman-teman lain antar teman sesama pendaftar juga silakan gitu kan mempersiapkan tempat interview dan kondusivitasnya. Artinya begini, saya waktu itu ya tempat interviewnya di kamar saya ya dan juga lampunya saya memakai lampu ruangan ya yang terang gitu saya nggak memakai sinar dari matahari ya takutnya backlight kemudian juga background saya itu kan kita harus tidak boleh tidak ada kita kan tidak boleh ada VBG dan tidak boleh blur backgroundnya jadi saya waktu itu tembok putih aja tembok putih polos jadi supaya tidak mengganggu apa pemandangan dan tidak kontras saja gitu ya dan juga muka saya penampilan saya ekspresi saya itu terlihat jelas. Kita minta doa juga pada orang tersayang ya, banyak berbuat baik dan latihan dalam dua bahasa. Nah, kalau kita rata-rata itu kebanyakan ditanya dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin nanti ada juga yang bahasa Inggris, mungkin ya kalau di kami waktu itu mayoritas tuh memakai bahasa Indonesia gitu ya. Hari H interview siap lebih awal. Jadi saya waktu itu standby 1 jam sebelumnya. Saya cek dulu audio saya ya kan, mikrofon, sinyal internet, listrik, ya, baterai, gitu kan. Itu harus saya persiapkan. Persiapkan penampilan ya, pakai baju kemeja rapi ya. Posenya harus winner ya, self confirmation, lulus adrenalin. Nah ini dia adrenalinnya harus kita apa ya, harus kita kendalikan jangan sampai jadi adrenalin rush. Kalau adrenalin rush nanti akhirnya takikardi, gugup. Nah, otak melihat harus lebih konsentrasi mengendalikan dulu nih detak jantungnya. Akhirnya otak nggak berkonsentrasi untuk mencari improvisasi gitu kan, bumbunya. Ya, penyampainya harus nyaman ya, relax ya, body language, smile ya. Artinya kita boleh ada gestur tangan seperti saya seperti ini, tapi jangan sampai terlalu lebay gitu ya. Intonasi ya harus diatur, substansi, start and smile nanti saya akan sampaikan seperti apa dan eye movement. Tatapan mata harus ke kamera. Setelah interview ya jangan lupa berdoa, berbuat baik dan be positif. Jadi jangan kita terlalu overthinking nanti ya. Udah deh yang berlalu biarlah berlalu, kita berdoa, berbuat baik aja. Nah, ini delivery yang baru ya. Nah, ini kan pasti teman-teman tahu ini Dr. House ya. Dr. House itu ya yang saya lihat, yang saya pelajari adalah beliau itu begitu ada kejadian yang membuat panik gitu kan, jadi yang hektik gitu. Jadi IGD ada pasien jantung dengan stroke dan lain sebagainya, dia tetap tenang. Jadi terlihat kok ya orang yang bicara ya hanya asal bicara dan juga ada orang yang bicara otaknya pun juga ikut bicara gitu. Dan dia pun juga bisa mengendalikan perasaannya, jadi nggak ikut-ikutan panik. Tetap tenang, ekspresinya tetap profesional, menjelaskannya pun juga tetap jelas. Gitu. Ya. Nah ini tadi ekspresi wajah ya, tersenyum, jangan cemberut ya, be friendly ya, tetap langsung interview kamera. Posisi badan ya, jadi seperti ini posisi badan ya. Jadi kalau saya ya kamera ya laptop sejajar dengan hidung ya pastikan setengah bagian tidak jelas background juga tidak mengganggu dan sedikit condong ke depan deliverynya perhatikan filler word jadi kata-kata yang keluar pun di mulut kita pun juga harus kita latih supaya ya kata-kata yang keluar tuh ya tepat gitu sesuai kemudian nafas nah jadi gini saya memang punya pengalaman juga jadi ada teman juga ya yang pengen latihan sama saya ya jawabannya udah bagus. Cuman kekurangannya dia menjelaskan panjang kali lebar, tapi sambil tahan napas. Akhirnya begitu selesai dia menjawab, nafas dia jadi ngos-ngosan.
Nah, begitu digempur lagi sama pertanyaan berikutnya, akhirnya karena otak melihat ini nafasnya cepat dan membutuhkan oksigen yang cukup juga, gitu kan, akhirnya ya harus dikompensasi dong dengan denyut jantungnya juga harus dipercepat juga gitu kan supaya otak juga tetap ada oksigen. Akhirnya konsentrasinya lebih ke sana mekanisme fisiologi tubuhnya. Nggak lagi berkonsentrasi untuk menjawab pertanyaan dengan bumbu-bumbu yang tepat, improvisasi yang tepat gitu. Akhirnya dia jadi eh, nggak fokus gitu. Akhirnya jadinya lingkarannya masuk lagi, akhirnya jadi gugup, ya. Ditanya jadinya kebanyakan bengong misalkan gitu kan. Jadi kita jangan lupa atur nafas kita ya pelan-pelan aja seperti bicara normal. Artinya pelan-pelan bukan kita volumenya pelan atau terlalu lambat enggak. Seperti kita bicara ini kayak saya memberikan apa? Memberikan materi seperti ini. Seperti bicara normal. Hati-hati dengan arah tatapan mata dan materi substansinya usahakan star ya kalau menyangkut pengalaman, usahakan smart untuk yang menyangkut kontribusi gitu. Ya, oke. Next ya. Oke. Nah, ini yang mitos-mitos ya, durasi tidak menentukan kelulusan. Ada durasi yang panjang, lulus. Ada yang durasinya pendek, nggak lulus gitu. Nah, disitulah makanya ya bisa saja waktu itu saya memang durasi panjang saya tidak lulus ya karena memang saya melihat saya masih banyak kekurangan di pesawat statement dan esai saya. Akhirnya panelis pun banyak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi banyak juga waktu yang durasinya panjang lulus. Gitu. Nah, begitu juga begitu. Saya pada saat durasi pendek, ya belum tentu juga dinyatakan lulus. Bisa aja nggak lulus, karena panelisnya juga udah males. Mau nanya A, jawabannya B, udah nggak nyambung. Gitu kan? Additional info, boleh selama tidak berlawanan dengan esai. Jadi memang pada intinya kita melihat nih, esai personal statement kita nih. Ya kan? Kayaknya ada kekurangan. Boleh kok kita tambahkan info-info asalkan ada berlawanan. Prestasi atau pengalaman tadi yang saya sampaikan ya harus membawa kebermanfaatan, bahasa harus siap ditanya di bahasa ya. Be the pilot, jangan biarkan panel menjadi pilot diskusi. Anda yang harus mengarahkan. Ya. Jadi contohnya tadi seperti jawaban saya. Kenapa milih UI? Saya pilotkan, saya berikan benang merah, ya saya arahkan ke masalah di NTB. Bayi baru lahirnya itu tinggi karena kematiannya tinggi karena akibat BBLR asfiksia. Makanya saya mau buat rencana tesis. Itu kan saya mengarahkan ke hal yang ternyata oh menjadi poin yang berbeda, tetapi ternyata itu sudah beliau rancang nih secara utuh. Sampai rencana tesis pun juga masalah itu kaitannya dengan masalah di NTB. Bahkan dia sampai milih UI pun karena dia pengen belajar di LICU-nya. Ingin belajar dengan profesor konsulen yang memang sudah expert di situ. Dan kasusnya pun juga sudah rumit, sudah beragam. Gitu, ya. LOA, kalau LOA ini nggak ada ya. Kalau saya lihat juga teman-teman tuh yang mempunyai LOA sebelum, terutama teman-teman dokter spesialis ya, gitu. Yang ingin jalani prodi spesialis ya, itu nggak ada sih. Saya mendengar mendapat LOA. Termasuk saya sendiri juga nggak ada LOA. Kontribusi masa depan ya, jangan menggantungkan pada satu kondisi tertentu, contohnya terima PNS. Oke, terkait PNS ya, sebenarnya nih ya, kalau bagi teman-teman yang non PNS, itu sebenarnya boleh nyatakan tetapi sebagai komitmen kembali. Contohnya misalkan, dokter A ya non PNS ya, tapi dapat surat rekomendasi dari daerah terpencil di Kalimantan. Boleh nanti dokter sampaikan sebagai komitmen saya ya. Saya pun juga akan mengikuti seleksi ASN atau PNS di Kabupaten Ketapang misalkan. Di mana disitulah saya pastinya dengan status sudah menjadi PNS Kabupaten Ketapang, saya pun juga pasti akan mengabdi di daerah tersebut. Sebagai komitmen boleh, gitu, ya. Tapi jangan hanya itu saja komitmen. Contohnya juga satunya lagi ya. Buat lagi poin kedua, saya juga sudah menandatangani surat komitmen kembali di atas materai di hadapan direktur.
atas dasar itulah akhirnya di rumah sakit memberikan saya surat rekomendasi kembali ke sana. Koneksi ya, kalau kondisi internet putus ya jangan sampai panik. Simpan nomor WA Tikban ya, simpan juga emailnya Tikban. Jadi pada saat waktu itu saya responnya sangat cepat kok. Kalau saya ada kendala itu saya WA, terus ada chat roomnya juga di Gmail itu langsung dijawab, gitu ya. Kalau sinyal internet mati ya jangan panik, langsung hubungi ya. Kita bisa kembali lagi pada saat kita sudah restart lagi sinyal internet kita. Nah ini yang smart tadi ya. Oke lanjut. Jadi smart ini sebenarnya kepanjangan dari specific, measurable, dan attainable. Gitu, ya. Jadi smart itu ya karena ini terkait dengan rencana kontribusi kita. Ya. Jadi harus spesifik dulu masalah yang diangkat itu apa di daerah tersebut. Dan kontribusi yang kita buat pun juga harus menyelesaikan masalah yang ada di daerah tersebut. Ya, contohnya tadi ya, mau jadi dokter spesialis bedah. Ya, sampaikan secara spesifik ada berapa sih jumlah dokter spesialis bedah di sana, rasionya berapa sih, jumlah masyarakatnya di sana berapa sih, rasionya berapa, jumlah rumah sakitnya berapa. Oh kurang, ya udah makanya setelah spesifik kita nyatakan, baru kita sampaikan kita menjadi dokter spesialis bedah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Measurable, artinya kontribusi itu harus bisa terlihat terukur, gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jangka pendek, menengah panjang itu harus skupnya harus jelas dulu. Jangka pendek di skup yang terkecil di rumah sakit, menengah di dinas kesehatan puskesmas, melebar lagi ke jangka panjang di pusat. Ya, attainable artinya attainable itu setiap masalah yang ada itu bisa diselesaikan dengan keilmuan profesi spesialistik kita. Gitu. Contohnya tadi, saya membuat poli layanan unggulan konseling gizi dan tumbuh kembang anak. Itu kan memang harus dokter anak yang ada di situ. Dokter umum bisa nggak? Nggak bisa. Misalkan ada anak dengan cerebral palsy atau dengan riwayat epilepsi. Perkembangan motoriknya ternyata ada delay. Yang bisa menilai itu, yang bisa membuat skor itu kan hanya dokter anak. Malah skornya kan hanya bisa dengan dokter anak. Kalau dokter umum itu belum bisa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini relevan ya. Tadi yang saya sampaikan. Jadi program kontribusi yang kita buat itu harus relevan dengan masalah yang ada. Gitu ya. Kemudian time relevan. Kalau saya time relevan itu tadi saya membuat jangka pendek 0 sampai 5 tahun ya. Jadi biar relevan nih. Oh iya, logis nih 0 sampai 5 tahun buat kondisi yang memang waktunya memang harus segitu. 5 tahun pertama udah enak, udah stabil, kondisi udah enak, timnya sudah ada, baru dia bisa ngembangin lagi ke tempat yang lebih luas. Gitu. Ya, nah ini contoh jawaban start ya. Start itu untuk inovasi yang sudah kita lakukan, kontribusi yang sudah kita lakukan. Ini saya biar lebih enak ya, saya ilustrasinya Nobita dan Doraemon. Situasinya, Nobita adalah seorang anak laki-laki yang pemalas dan sering mendapat masalah. Dia memiliki seekor kucing robot bernama Doraemon yang datang di masa depan untuk membantunya. Di daerah Papua, ya, ada banyak kasus dengan angka katarak yang tinggi, ya, sehingga datanglah Dokter B, ya, membawa program inovasi, ya, kabupaten kabupaten apa di sana Manokwari atau misalkan ya Kabupaten Manokwari terang benderang nama program inovasinya gitu. Datanglah Dokter B dengan program inovasi tersebut untuk bisa membuat masyarakat di Manokwari itu tidak mengalami katarak, dan yang katarak itu bisa mendapatkan akses baksos operasi katarak misalnya gitu ya. Tugasnya apa? Doraemon menggunakan alat-alat ajaibnya untuk membantu Nobita dalam berbagai hal seperti belajar, bermain, dan mengatasi masalah. Dokter B menggunakan program inovasinya bukan sekedar ingin memberikan baksos operasi katarak, tetapi mereka juga mengedukasi, gitu kan? Mengedukasi jika nanti ada
Ada nelayan, kelompok nelayan di sana ya terpapar sinar matahari ultraviolet yang memakai kacamata gelap seperti sehingga nelayan di sana itu tidak terkena penyakit katarak gitu kan. Tindakannya apa? Nobita dan Doraemon sering melakukan petualangan bersama. Mereka menggunakan alat-alat ajaib Doraemon untuk mengunjungi berbagai tempat di dunia, bertemu berbagai orang, dan mengalami berbagai hal yang luar biasa. Dengan program itu pun, Dokter B pun turun langsung ke desa-desa, bertemu dengan nelayan, petani di sana ya, di mana mereka itu ya merasakan manfaat dari program itu sendiri ya. Hasilnya apa? Nobita menjadi anak yang lebih mandiri, lebih berani, dan lebih percaya diri berkat bantuan Doraemon. Hasilnya apa? Angka kejadian katarak menjadi turun di wilayah Kabupaten Manokwari. Pada akhirnya berkat bantuan program inovasi dari Dokter B, masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Dokter B. Ya, di satu sisi ya sama seperti dokter spesialis radiologi, ya, atau dokter spesialis onkoradiasi, ya, yang memang membutuhkan sarana dan prasarana tertentu. Jadi yang harus dokter Kartika riset itu adalah ini rumah sakitnya pertama siap nggak nih dengan sarana prasarana yang harus saya adakan pada saat saya menjadi seorang radiolog gigi dan mulut. Itu satu. Yang kedua, apakah rumah sakitnya itu memang membutuhkan radiolog khusus gigi dan mulut? Gitu. Ya, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kontribusi tadi. Ya, kontribusinya itu dia yang saya sampaikan. Ya, pertama kita fokus dulu di rumah sakit di jangka pendek. Ya, ya misalkan radiologi itu kan berarti kan terkait dengan alat-alat penunjang ya dok ya. Benar nggak dok? Iya, Dok. Salah satu contohnya apa sih yang bisa nggak sharing ke kita? Alat Eh, radiologinya. kalau untuk kalau untuk dalam tanda kutip masalah ya, Dok. Jadi karena di daerah kami belum ada dokter spesialis radiologinya, untuk foto radiografi panoramik itu biasanya hanya di dalam tanda kutip di ACC oleh dokter yang akan melakukan tindakan. Misalnya ketika ada KLL itu untuk foto radiografinya itu di ACC oleh dokter spesialis bedah mulut. Sedangkan saya sudah sempat riset juga dok untuk Permenkes nomor 24 tahun 2020 itu menyatakan pasienkes yang menyelenggarakan pelayanan radiologi klinik harus memiliki peralatan dan sumber daya manusia, salah satunya dokter spesialis radiologi atau dokter gigi spesialis radiologi. Jadi untuk pelaksanaannya sebenarnya bisa-bisa saja, tapi mungkin di beberapa kasus akan terjadi diferensial diagnosis yang kadang bisa bermasalah juga, dok. Itu yang saya maksudkan. Misalnya penilaian dokter gigi SPBM-nya lain untuk faktor-faktornya, atau mungkin ada juga alat yang tidak bisa diadakan karena tidak ada dokter gigi spesialis radiologinya, dok. Seperti itu. Oke, oke ya. Jadi dental panoramik intinya di situ ya. Iya, Itu dok. Kalau untuk contoh alat yang mungkin tidak bisa diadakan, misalnya seperti CBCT, dok. Karena CBCT itu kan sudah 3 dimensi. Nah, sedangkan tidak ada dokter spesialis radiologi yang bisa mensupervisi eh, untuk hasil pemeriksaannya itu, dok. Seperti itu. jadi begini dok, dental panoramik tuh di rumah sakit saya juga ada. Gitu. Jadi kalau saya lihat ya, program yang bisa dokter buat di rumah sakit dokter, ya, itu yang paling tepat adalah membuat poliscreening misalkan. Poliscreening gigi kropos, misalkan gitu. Baik, dok. Gigi kropos itu kan membutuhkan apa? Densitas kan dari eh, pencitraan dental panoramik itu, ya kan? Iya, dok. Benar nggak? Iya, Gigi dok. kropos itu di mana aja sih dok? Kalau saya sih biasanya saya lihat di lansia, ada
Di anak-anak juga sering juga tuh giginya yang Izin dok, kalau misalnya gimana? eh, kondisi saya memang saya tidak praktek di rumah sakit dok. Apakah masih? Nah, jadi gini dok, saya beritahu dulu ya pengalaman saya dulu ya, gitu ya. Oke dok ya. Ini Iya, rumah sakit saya lihat ya. Ini saya berikan gambaran dulu, insight dulu. Dokter tuh ya, dokter bisa membuat sebuah layanan unggulan ya terkait dengan pencitraan radiologi ya, tetapi dimulai dari screening. Salah satunya yang banyak juga menjadi masalah itu adalah gigi kropos. Dokter boleh membuat sebuah layanan ya dengan poli unggulan ya screening gigi kropos misalnya gitu. Di sana disitulah dokter tadi sebenarnya inti dari semua program adalah ya pertama kita membuat edukasi ya kan. Yang kedua kita memberitahu teman-teman tenaga medis perawat-perawat gigi itu screening untuk gigi kropos itu seperti apa sih gitu kan. Yang ketiga barulah peran radiologi dari kedokteran giginya. Disitulah saya melihat jika memang hasil skor sekian, misalkan ada nilai-nilainya kan, di nilai tertentu itu harus masuk ke dalam pencitraan atau harus diperiksa menggunakan dental panoramik. Disitulah baru dokter bisa sambungkan lagi kolaborasi juga untuk pembuatan protesa gigi palsu. Gitu. Kepada dokter spesialis gigi, kalau nggak salah prostodonti ya? iya dok, untuk yang gigi palsu. Ya, betul kan prostodonti. Jadi dokter bisa dilihat tuh, oh ternyata polikropos ini juga bisa nih, bisa juga dibuat oleh radiologi ini nih. Tapi memang lebih spesifik ke screeningnya. Jadi ketika dilihat, kan mungkin derajat kropos gigi itu juga ada derajat juga dok ya. Iya betul dok. Derajat-derajat tertentu itu ya misalkan udah parah ya memang dia harus dicabut ke dokter, misalkan dokter konservasi. Kalau cabut gigi ini ya konservasi gigi ya. Konservasi untuk tindakan penambalan dan perawatan saluran akar dok. Kalau untuk pencabutan di bedah mulut. Ke bedah mulut. Oke, ke bedah mulut. Gitu. Kan ada bedah mulut tadi ya. Iya dok, ada. Dokter bisa tuh. Jadi akan terlihat tuh kerjasama dengan antar sejawat. Pilotnya adalah dokter. Di screening itu. Di kropos misalkan. Kita cari aja masalah yang banyak. Nggak usah rumit-rumit. Tapi memang banyak. Contohnya tadi saya sampaikan. Nah, dari rumah sakit ya, dokter bisa kembangkan ke dinas kesehatan. Dari data yang saya lihat ternyata banyak nih lansia yang kropos giginya nih dengan derajat tertentu. Makanya saya kerjasama nih sama dinas kesehatan sama puskesmas. Turunlah saya pendampingan. Caranya sebenarnya sama aja, turun pendampingan. Materi edukasinya ya tadi, pengembangan dari yang sudah dokter buat program inovasi di rumah sakit. Contohnya tentang gigi kropos. Mungkin nanti ada lagi misalkan. Kayaknya misalkan apa dok? Coba saya ingin tahu. Kalau untuk Kira-kira mau buat apa? Yang radiologi, bisa diedukasi ke masyarakat. Tadi kan saya tentang gigi kropos. Kalau dari dokter apa? biasanya sih dok, kalau untuk radiologi itu bisa dipakai untuk penilaian kehilangan tulang, tulang alveolar di rahang atas ataupun rahang bawah. Bisa juga terkait untuk penilaian yang terkait dengan penyakit sistemik dok, misalnya diabetes mellitus. Jadi, Ya, artinya menyebabkan giginya kenapa? jadi diabetes mellitus itu adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan tulang alveolar itu perlahan-lahan menyusut, dok. Nah, itu bisa dinilai dari foto radiografi panoramik. Tingkat penyusutannya sebagaimana banyak dan berarti bisa dikolaborasikan dengan bidang bedah mulut atau prostodonti untuk pembuatan gigi palsu, dok. Kalau Oke, bedah mulut untuk pencabutannya. jadi dokter bisa buat nih programnya pengembangan, gitu kan? Program gigi lansia sehat. Awalnya gigi kropos, jadi gigi lansia sehat. Di mana? Di Manado tadi ya? Iya, dok. Di Manado. Programnya apa? Bukannya gigi kropos, tapi
pasien-pasien lansia dengan diabetes, itu kan diberikan tuh paparan tuh pentingnya mengendalikan gula darah agar tidak terjadi penyusutan dari tulang gigi yang ada. Pakai bahasa awam. Kita kan ngomongnya tulang alveolar, cuman mungkin ke masyarakat awam tulang yang menyokong gigi gitu kan, sehingga gigi tetap sehat dan kuat. Gitu. Kemudian beritahu lagi tips-tips merawat gigi. Gitu. Kan sebenarnya boleh kita melakukan edukasi itu kan. Jadi Baik, memang baik. sebenarnya saya hanya memberikan secara garis besar konsep itu ya, pertama kita buat di rumah sakit, buat program inovasi ya, di mana program inovasi itu isinya ya salah satunya ada edukasi, buat layanan unggulan poli, ya, buat health community, ya, dan program-program lain terserah dokter, ya. Kemudian kembangkan lagi ke dinas kesehatan, temanya mungkin berbeda lagi, programnya namanya boleh berbeda, tapi asalkan dia memang pengembangan dari program yang ada, gitu, ya. Baik, Dok. Mengerti, Dok. Nah, Terima kasih terkait banyak, dengan Dokter. terakhir Oh, ya, tadi silakan. dokter sampaikan saya belum punya pengalaman nih di rumah sakit, ya hanya praktek pribadi. Saya sampaikan banyak juga kok yang lulus. Asalkan pertama ya punya kontribusinya dulu di praktek mandiri ya, kerjasama dengan puskesmas misalkan. Buat program membantu puskesmas itu bisa. Satu ya, katanya dokter punya di praktek mandirinya punya layanan hmm, apa tambal gigi gratis misalkan gitu kan, di mana saya bekerja sama dengan puskesmas ya, cakupannya nggak usah semua yang gigi bolong, nggak, contohnya misalkan tadi ya lansia misalkan gitu, atau eh, wanita usia produktif misalkan gitu kan, seperti itu nggak apa-apa, skupnya dibatasi juga nggak apa-apa, karena kan yang namanya program inovasi juga kita punya keterbatasan gitu kan. Tapi yang penting kita punya program inovasi dari praktek mandiri kita yang bisa kita bantu di program puskesmas itu satu. Yang kedua, sembari dokter juga berusaha juga untuk eh, melamar di rumah sakit atau di puskesmas. Tetapi itu bukan sebatas sandungan. Dokter bisa sampaikan usaha dokter pada saat wawancara. Misalkan ya, saya sudah melamar ke dinas kesehatan, ke rumah sakit, ke puskesmas, tapi memang di tahun itu, di tahun 2025, memang dari pihak pemerintah kabupaten memang belum menyatakan eh, belum membuka formasi untuk dokter gigi. Pada akhirnya di satu sisi ya, karena memang niat saya untuk membantu masyarakat, saya pun membuat program inovasi. Sembari saya pun juga tetap ya mengirimkan berkas lamaran di tahun 2026 ini. Jadi ada usaha yang dilakukan ya terkait dengan status pekerjaan dokter, juga ada usaha program yang juga tetap dokter lakukan walaupun dokter bukan bekerja sama pemerintah gitu. Jadi memang yang pertama ya terkait dengan struktur opening speech ya. Jadi memang yang pertama saya udah buat daftarnya. Pertama nama saya, nama lengkap dan panggilan. Kedua status pekerjaan saya, ya kan. Kemudian saya bekerja di mana. Kemudian status saya menikah atau sudah menikah atau belum, ya. Dengan disertai dengan jumlah anak berapa, ya. Kemudian setelah itu saya nyatakan juga jurusan dan juga fakultas kedokteran yang saya tuju. Gitu. Oke. Kemudian di satu sisi domisili saya juga, alamat domisili juga harus dinyatakan juga. Gitu. Dan nah, kemudian selanjutnya untuk closing statement. Closing statement itu memang harus heroik. Gitu, ya. Harus heroik. Jadi jangan kita opening speech-nya udah oke, pas closing statement karena mungkin udah dihajar kanan kiri ya, udah mungkin udah lelah gitu kan. Tetap closing statement tuh kita harus heroik. Kalau saya waktu itu saya storytelling dulu, gitu ya.
Jadi kalau closing statement ini ya, saya saya waktu itu sudah menyiapkan ya, saya memakai baju ya, baju tenun ya. Saya sampaikan bahwa baju tenun ini yang membuat ini adalah penenun dari Lombok Utara, di mana penenun tersebut ya mendapatkan musibah gempa, rumah produksinya jadi hancur, serta alat penenunnya itu juga hancur. Tetapi pada saat di tenda pengungsian, saat saya menjadi relawan bencana, saya melihat bahwa ibu tersebut tetap tersenyum. Saya sempat bertanya, Ibu, bagaimana nanti dengan usahanya? Beliau menyatakan, saya yang penting tangan saya masih tetap bekerja. Saya pun juga masih bisa berpikir dengan baik. Sehingga atas dasar itulah beliau juga mengatakan untuk rumah dan alat itu masih bisa saya bangun kembali, walaupun saya harus numpang dulu. Yang penting kemampuan saya tetap ada. Dan saat itulah beliau mendapatkan program inkubasi dari Bank Indonesia. Jadi produk beliau itu dipasarkan oleh Bank Indonesia ke pasar internasional dan juga di pasar nasional. Sehingga produk mereka pun juga dikenal luas. Lalu saya sambungkan, saya pun juga di sini ya mempunyai kontribusi, jejak kontribusi yang nyata di daerah terpencil, dan saya mempunyai rencana kontribusi yang konkret dan sistematis. Saya sadar saya dibiayai oleh LPDP itu berdasarkan pajak dari masyarakat Indonesia. Sehingga dengan kesadaran penuh saya berkomitmen akan mengabdi di daerah terpencil, dan saya berkomitmen akan menjalankan program kontribusi saya sesuai dengan pengalaman saya yang sudah menjalankan kontribusi saya secara nyata. Sehingga di sini saya berharap agar LPDP bisa memberikan saya bantuan untuk pendidikan saya, agar saya pun juga bisa tampil bukan hanya sekedar kontribusi secara lokal, tetapi saya bisa tampil di panggung nasional maupun internasional. Sudah selesai. Gitu. Jadi saya ada storytelling, analogi, dan lain sebagainya. Gitu. Usahakan 30-40 detik, Dok. Ya. Jadi kita harus benar-benar tahu ya. Jadi memang saya selalu memberitahu ya, tolong esainya dibaca lagi. Usaha saya dibaca lagi. Lihat apa kekurangan. Kekurangan itulah yang biasanya ditanyakan. Gitu. Selain nanti hal-hal yang membedakan, contohnya misalkan tadi jadi volunteer dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau untuk closing statement ya, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, bolehlah kita agak extend jadi 1 atau 1,5 menit lah gitu kan. Yang penting pesannya dapat dan harus heroik gitu. Agar kita bisa terlihat performance kita selalu stabil pada saat kita wawancara. Oke, mungkin cukup menjawab ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini terkait dengan aturan dari universitas ya. Kalau saya tidak pernah mendengar ya, ada mahasiswa baru ya yang mengajukan defer ya istilahnya ya, defer atau penundaan kuliah karena alasannya belum mendapatkan beasiswa. Saya belum dengar. Yang saya sering dengar tuh karena misalkan cuti karena mau melahirkan itu sering, atau karena sakit ya, sakit tertentu yang membutuhkan perawatan lama itu sering defer. Tuh, boleh. Tapi kalau karena dia untuk beasiswa itu saya jarang. Jadi kalau memang pertanyaannya seperti itu, ya memang jawabannya hanya karena memang saya juga belum mendengar ya, karena memang aturannya juga mungkin belum ada seperti itu. Ya memang saya menjawabnya, yang pertama kalau terkait dengan beasiswa ya otomatis saya juga akan meminta alternatif beasiswa dari Kemenkes ataupun dari pemerintah daerah saya. Dan juga yang terakhir adalah ya saya pun juga sebenarnya sudah mempersiapkan finansial saya, walaupun finansial saya memang sudah saya hitung cukup di masa sekarang. Jadi inilah sebenarnya yang banyak ragu-ragu. Padahal sebenarnya ada bumbunya kok improvisasinya. Itulah makanya saya menyatakan bahwa saya fokuskan dulu improvisasi, cari. Yang penting otak kita tuh harus bisa kreatif dalam mencari jawaban. Jadi bisa seperti ini. Betul, Ibu. Ya memang pada saat sekarang saya menghitung ya nilai tabungan saya cukup. Memang saya sudah secara finansial saya sudah menabung dan memang saya menghitung cukup untuk kebutuhan sehari-hari saya.
Dan memang di satu sisi memang saya disupport oleh orang tua saya misalkan gitu, atau keluarga suami saya atau istri saya. Tetapi ya tabungan saya itu hanya bisa saya perkirakan dengan nilai ekonomi sekarang. Karena saya tidak tahu di tahun-tahun berikutnya itu apakah harga barang pokok akan naik atau tidak. Karena secara histori ya saya melihat ya inflasi itu selalu meningkat setiap tahun. Dan bisa saja tabungan saya nilai yang sekarang itu tidak mencukupi lagi di tahun-tahun berikutnya akibat efek dari inflasi tersebut. Gitu. Sehingga makanya oleh karena itu saya tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah melalui program beasiswa LPDP. Di satu sisi karena saya sudah mempunyai program kontribusi, di satu sisi juga saya pun juga sudah mempunyai rencana kontribusi yang menurut saya realistis bisa saya lakukan di daerah saya. Oh ya, baik dokter. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, ini kan kita Zoom ini kan ada ininya ya, ada ini kita sendiri kan, ada apa? Ada layar yang menampilkan diri kita sendiri. Itu saya pindahin ke arah kamera laptop gitu. Jadi biar saya, karena biasanya kan kita selalu refleks melihat diri kita sendiri kan di Zoom ini kan. Nah, kalau kita ngeliat diri kita sendiri, otomatis pandangannya kan beralih ke layar yang ada diri kita sendiri. Makanya saya pindahkan nih, saya minimize, terus saya pindahkan ke di bawah kamera laptop gitu. Jadi saya tetap on stay di kamera tatapan mata. Itu satu. Yang kedua kalau mikir ya lihat ke atas itu berarti kebiasaan. Jadi sekarang tuh harus dilatih gitu. Dilatihnya gimana? Ada caranya. Contohnya misalkan ada trik yang namanya mengulang pertanyaan untuk menjadi pernyataan. Kayak misalkan, kenapa dokter memilih UI misalkan? Dokter blank nih, jawabannya apa nih? Dokter bisa dulu nih, sembari mikir, dokter ngulang dulu pertanyaan. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi ibaratnya kayak mengulur waktu. Oke, baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Baik, memang di esai saya menuliskan rencana saya masuk ke Universitas Indonesia terkait dengan beberapa poin. Itu kan mengulang pertanyaan menjadi pernyataan. Sembari dokter mikir. Gitu. Jadi jangan dokter harus latih, dokter jangan kayak stuck berpikir gak, tapi harus latih seperti itu salah satu caranya. Mengulang pertanyaan menjadi pernyataan, jawaban. Gitu. Sembari kita berpikir jawabannya apa. Gitu. Nah, biasanya kalau udah sering dilatih itu tiba-tiba ada sendiri jawabannya gitu. Karena memang kita itu udah melatih otak kita. Itu satu. Kalau saya ya tadi yang saya sampaikan, yang jadi ciri khasnya yang tidak ada di kampus saya itu apa gitu. Contohnya salah satunya misalkan mungkin di kampus UGM ada Prof A ya, ada Prof A yang memang beliau mempunyai penelitian tentang terkait penanganan penyakit jantung koroner yang memang beliau di penelitian beliau mengungkapkan ada penemuan terbaru mengenai regimen pengobatan terapinya gitu. Misalkan ya contoh Prof A di universitas tertentu, di universitas A misalkan. Nah, sekarang Prof A itu ya itu kan memang adanya di universitas A, di rumah sakit pendidikannya universitas A gitu. Beliau nggak ada nih di universitas B tuh beliau tuh nggak kerja di situ, universitas B, universitas C itu nggak ada. Beliau memang adanya di universitas A, makanya itulah salah satu caranya memberikan alasan. Mention salah satu prof ya, yang memang bertugas di sana, tidak bekerja di tempat lain, ya, di mana ada hasil penelitian beliau yang memang bisa kita pelajari. Gitu ya. Memang terkait dengan improvisasi ini memang harus dilatih ya. Oke. Ya kalau memang banyak juga posternya nggak nyambung dengan prodinya, banyak ditanyakan loh kenapa nggak ikut anestesi aja gitu kan udah juara gitu. Ya sampaikan aja. Ya memang sebenarnya saya ikut poster terkait anestesi memang bukan sekedar karena ketertarikan saya sebenarnya, tapi memang kebetulan ada kasus yang menarik yang memang bisa memberikan saya peluang besar untuk bisa mendapatkan prestasi di publikasi poster. Gitu.
Tapi memang ya itu dia ya, beritahu saja gitu kan, ya itu menjadi modal saya nantinya untuk eh, ketika saya menjalani PPDS Urologi ya, agar saya nanti bisa tampil lagi publikasi di pertemuan ilmiah tahunan ya, sehingga saya pun juga tetap bisa meraih prestasi juga di PPDS seperti juara poster, juara publikasi, systematic review seperti itu. Karena itu menjadi modal dasar saya gitu aja. Atau mungkin ada jawaban yang lebih keren lagi, ada saya. Cuman ya nanti jangan di sini ya, bahasa Inggris ya. Jadi kalau saya memang saya juga bertanya dari teman-teman lain, banyak juga teman-teman junior saya yang ikut PDP dan juga dari grup, kita kan punya grup ya di UI itu kan punya LPDP UI kan, kelurahan. Kalau yang spesialis itu rata-rata nggak ada yang ditanya bahasa Inggris. Rata-rata bahasa Inggris. Tapi kalau yang ditanya terkait ilmu medik banyak. Contohnya misalkan jantung tadi kan ditanya tuh, oke, STEMI, ya, faktor resikonya apa, gitu kan? Derajat sumbatannya berapa? Ya, itu ditanya, sama kayak saya stunting, oke, gizi spesifik apa aja, mikronutrien, makronutrien apa, penanganan pasien diare apa, ya, itu kayak begitu sering. Jadi lebih baik persiapkan ilmu medisnya, itu lebih penting, ya. Jadi begini, saya selalu memberitahu teman-teman yang memang saya banyak membantu juga untuk latihan-latihan ya, teman-teman dokter, teman-teman yang ingin mengikuti LPDP itu saya sering gitu kan. Saya selalu beritahu, udah sekarang ada waktu cari data. Data itu banyak di internet. Tanya atau cari di internet. Sekarang yang namanya dinas kesehatan ya, semua OPD ya di Indonesia itu ada yang namanya keterbukaan informasi publik. PPID-nya harus aktif karena itu dinilai dari itu salah satu unsur penilaian pencapaian dari Kemenpan RB dan juga Kemendagri gitu. Saya lupa antara dua kementerian itu, tapi memang ada unsur penilaian keterbukaan informasi publik antara Kementerian Pan RB ataupun Kemendagri. Dan itu memang kami di daerah juga menerapkan itu. Jadi cari di website. Gitu. Kalau ada waktu cari. Kenapa? Jangan sampai kita memberikan jawaban yang asumsi. Jadi bayangkan ini panelis kita di depan ada guru besar, ya, konsulen senior, psikolog senior. Beliau terbiasa uh, mempunyai pengalaman terkait dengan ilmu-ilmu yang empirik. Gitu kan. Jadi kalau kita bicara asumsi itu mental mereka, datanya mana, faktanya mana, gitu kan? Gitu, ya, ya sebenarnya ciri-ciri itu mitos juga sih ya. Ada yang panisnya ramah, welcome, setiap kita jawab selalu menyatakan bagus, 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 sesuai, nggak lulus. Ada yang dibantai habis-habisan, lulus. Nggak ada indikator, kita juga nggak tahu. Yang pertama saya Iya, akan betul. menyesuaikan dulu, beradaptasi dengan lingkungan baru saya. Di satu sisi pun sebelum saya memasuki, ketika saya sudah dinyatakan lulus, ya, saya mulai mempersiapkan diri, gitu. Selain keilmuan juga perangkat yang memang harus saya siapkan. Contohnya saya juga menyiapkan perlengkapan seperti laptop, kemudian juga karena memang ini menunjang untuk tugas-tugas saya nantinya. Kemudian saya pun juga akan uh, mengulang kembali teori-teori yang pernah saya alami gitu kan. Di satu sisi pun juga saya juga akan kalau memang ternyata harus ngekos ya saya juga harus persiapkan lingkungan yang aman, nyaman dan lain sebagainya. Gitu. Ya sebenarnya itu kan jawaban-jawabannya bisalah kita berikan seperti itu. Ya kalau improvisasi dan sebagainya nanti bisa kita latih gitu kan bareng-bareng. Oh, Jawaban yang lebih enak kayak gimana gitu. Oke. oke, baik, Dok. Tapi ya sebagian besar ya seperti itu juga udahlah gitu. Udah oke lah. Ya, jadi sebenarnya kalau saya waktu itu persiapkan aja semua. Jadi saya dalam satu folder, contohnya ya waktu itu saya ditanya tuh aplikasi Android sadar balita diarenya boleh nggak nih saya download? Boleh dok. Saya udah siapkan memang linknya. Tuh. Jadi saya buka folder terus itu apa? Saya copy paste di chat room gitu kan. Masuk begitu kalau diminta data misalnya sertifikat ya atau surat
keterangan magangnya. Sudah ada nih software-nya. Ya udah satukan aja di satu folder yang mudah kita akses nanti, mudah kita akses cepat terutama pada saat nanti diminta buktinya. Contohnya misalkan penghargaan, ya kan? Penghargaan yang zaman-zaman dulu, misalkan gitu lomba cerdas cermat, tingkat SD gitu kan, tingkat SMP gitu kan. Tapi sertifikatnya mana nih gitu kan? Gitu. Atau misalkan ada seminar-seminar tertentu yang kita juga belum masukkan gitu, boleh nggak apa-apa. Jadi Oke. jadi siapkan aja di satu folder yang bisa kita akses cepat dan mudah. Ya, jadi sebenarnya ya pada intinya ya ketika kita sudah berikhtiar ya kita sudah mencanangkan bahwa kita harus lulus ujian lulus untuk meraih beasiswa LPDP ya maka yang pertama ikhtiar kita itu ya itu harus kita banyak perbuat untuk masyarakat ya. Jadi kita itu harus banyak berbuat baik dulu kepada orang lain selain keluarga kita. Itu sebagai bentuk nyata kita kepada Tuhan bahwa kita memang ada kepedulian terhadap masyarakat. Ya, walaupun kita belum punya kontribusi, tapi minimal kita berbuat baik dulu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita sudah lulus nantinya, dan saya berdoa mudah-mudahan teman-teman lulus semua ya. Ingat, dicamkan ya bahwa kita ini dibiayai oleh pajak atau oleh masyarakat Indonesia. Jadi jangan sampai kita itu ya ketika kita sudah menjadi spesialis kita itu lupa kita itu tidak memberikan kontribusi gitu. Kita itu tidak memberikan pengabdian yang nyata pada masyarakat. Ingat masyarakat di depan kita itulah yang nyumbang buat pendidikan kita gitu. Kita jadi dokter spesialis karena mereka. Kita harus berikan lagi kepada mereka. Jadi ingat ya. Jadi ketika kalian nanti sudah menjadi seorang dokter spesialis, ya saya berharap ya bukan hanya sebagai embel-embel ada dokter spesialis dan awarde, ya, tetapi juga menjadi dokter spesialis yang juga mampu bisa membuat perubahan nyata di masyarakat Indonesia, bisa mengubah paradigma masyarakat, ya, dan juga bisa membantu agar Indonesia meraih Indonesia Emas di tahun 2045 serta bisa mendukung asa cita dari pemerintah Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata, ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, ya. Mudah-mudahan ada manfaat, ada ilmu baru bagi kita semua, ya. Jika memang ada hal-hal lain yang ya mungkin butuh ditanyakan kembali bisa langsung ke studi misi.